يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده فقد قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهله الله به طريقا إلى الجنة أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini ya Allah berikan kemampuan bagi kita untuk hadir di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka bertolabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Di pertemuan yang lalu kita membahas tema adabud du'a, yaitu adab-adab ketika berdoa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita bahas bahwasanya setiap orang yang berdoa pasti menginginkan agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya yang akan mengalami 4 kemungkinan. Yang pertama, doanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doanya ditunda dulu ya sampai pada waktu yang tepat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan doanya di akhirat kelak. Kemudian kemungkinan yang keempat, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditunda dan juga tidak menjadi simpanan di akhirat. Ya. Kenapa kok kemudian ya yang keempat ini bisa terjadi? Ya, di antara yang menjadikan doa seseorang tidak diijabahi oleh Allah, tidak ditunda dan tidak menjadi simpanan baginya di akhirat adalah ketika seseorang tersebut memakan makanan yang haram. Kemudian sebab yang kedua, ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak memperhatikan adab-adab ketika berdoa. Dan kemarin sudah kita bahas ya, adab-adab berdoa. Kita telah membahas 7 adab ketika berdoa. Yang pertama, hendaknya doa hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Dan yang ketiga, khafdus sauti bidu'a, ya kita merendahkan suara kita ketika kita berdoa. Kemudian adab yang keempat, ya menghadirkan hati dan konsentrasi ketika berdoa, yakin kalau doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, berharap sekali agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yaitu bersungguh-sungguh ketika berdoa. Dan yang ketujuh, ya ketika kita hendak berdoa, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu kita berdoa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada adab doa yang ke-8 ya. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya kita lakukan ketika berdoa adalah at-tawassul ilallahi
bil a'mali sholihati inda du'ai min asbabi ijabatihi. Adab yang kedelapan agar Allah mengabulkan doa kita adalah bertawassul dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan ketika berdoa. Itu merupakan sebab doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tawassul, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tawassul itu kita menggunakan wasilah agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan di antara bentuk tawassul agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kita bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita baca kama dalla ala dzalika, sebagaimana yang ditunjukkan atau dalil hal ini, qissatus thalathatil ladzina intabaqat alaihimus sakhratu fil ghar, ya, di mana ya di zaman dulu, yaitu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW di antara kaum-kaum yang terdahulu, ada 3 orang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana 3 orang tersebut melakukan safar. 3 orang yang bersahabat melakukan safar. Kemudian datang hujan, ya. Maka kemudian 3 orang tersebut berteduh di ghor, yaitu di suatu gua, ya, berteduh di dalam gua. Nah, tiba-tiba ya pintu gua itu tertutup oleh batu besar, sehingga 3 orang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa keluar dari gua tersebut. Faqala ba'duhum li ba'din, maka salah seorang ya di antara mereka pun berkata, ungduru a'malan amiltumuha lillahi sholihatan fad'ullaha biha la'allallahu yafrujuha. Maka ketika 3 orang ini berteduh di gua tersebut dan tiba-tiba pintu gua tertutup oleh ya batu yang sangat besar dan mereka bingung, itu nggak bisa keluar, Bapak Ibu. Sudah didorong-dorong nggak kuat mereka. Ya. Ini kita bisa membayangkan bagaimana kondisi 3 orang ini. Kita sedang bersafar masuk ke dalam gua, tahu-tahu pintu gua ya tertutup oleh batu, ada batu dari atas yang ya apa namanya glinding gitu ya. Itu kalau orang Jawa bilang, kemudian nutupin guanya tersebut sehingga kemudian apa tidak bisa keluar. Ini sudah wassalamualaikum, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal menunggu ajal saja itu. Ya, tinggal menunggu kematian tiba karena tidak bisa makan, tidak bisa minum, terjebak di dalam gua itu. Ya, sudah tidak ada cara lain. Maka salah seorang di antara mereka berkata, coba ingat-ingat amalan apa yang pernah kita lakukan, kemudian apa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan wasilah amal soleh yang pernah kita kerjakan tersebut. Maka 3 orang ini berpikir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya amal solehnya apa kira-kira? Ya, yaitu amal soleh yang kemudian apa dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka saling merenung, berpikir, sehingga kemudian apa satu orang di antara mereka ingat kalau memiliki amal soleh, kemudian bertawassul dengan amal solehnya, ia berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, kemudian apa berkata, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki bapak ibu yang sudah renta, yang sudah tua. Maka di antara kebiasaanku ya Allah, ketika aku pulang kerja di sore hari, aku membuatkan susu untuk bapak ibuku yang sudah tua ini, aku berikan minum kepada keduanya, ya setelah itu mereka tidur, baru kemudian aku mengurusi anak istri serta ternak-ternakku. Jadi orang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya belum memberikan makan kepada anak dan istrinya sebelum memberikan makan kepada kedua orang tuanya yang sudah renta. Sehingga suatu hari ya Allah, aku pulang dari kerja karena kemudian larut malam, ya, aku dapati kedua bapak dan ibuku sudah tertidur lelap. Kemudian aku membawakan susu untuk keduanya dan aku
ya kasihan untuk membangunkan keduanya karena keduanya tertidur lelap. Maka kemudian apa? Aku pegang, ku tunggu kedua orang tuaku itu sampai kemudian bangun, dan ku pegang itu ya segelas air susu yang kemudian apa? Hendak diberikan kepada kedua orang tuanya. Kemudian anakku datang karena kelaparan, kemudian meronta-ronta meminta air susu tersebut, karena kemudian apa? Takdimku terhadap kedua orang tuaku, anakku tidak kuberikan susu tersebut sampai datangnya waktu fajar. Ketika datang waktu subuh, baru kuberi minum kepada kedua orang tuaku, dan kuberi makan dan minum anak dan istriku. Ini luar biasa takdimnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Buatin susu untuk kedua orang tuanya yang sudah renta, ya, tidak berani membangunkan, ditunggu semalam suntuk sampai terbit fajar, sampai datangnya waktu subuh. Kemudian apa? Ketika datang waktu pagi, diberikan minum kedua orang tuanya. Ini birrul walidain yang begitu luar biasa. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Allah, sesungguhnya ya semua ini kukerjakan untuk mendapatkan keridhaan darimu ya Allah. Ya, apabila ini suatu amal soleh dan kebaikan ya Allah, bukakanlah pintu gua ini untuk kami. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pintu gua batu besar itu bergeser sehingga kemudian terlihat celahnya. Wah, seneng itu, ya. Tapi kalau mau keluar belum cukup, Pak. Ya. Sehingga kemudian apa? Ya orang ini berbicara kepada dua kawan, coba kamu ingat-ingat itu. Kamu punya amal soleh apa coba? Mereka berpikir, kemudian orang yang kedua berkata, ya saya memiliki amal soleh yang aku kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai ya seorang perempuan anak pamanku, gitu ya. Jadi anak paman, ya. Jadi anak paman itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan mahram kita. Ya, jadi kalau saya nikah sama anak pakde saya itu diperbolehkan. Itu bukan mahram. Ya, ini orang-orang Arab itu biasanya kalau menikah itu, yaitu kemudian nikah sama siapa? Sama ya anak pamannya, nikah sama anak bibinya gitu ya. Sehingga kalau kemudian menyebut bapak mertuanya itu ami gitu ya. Ami itu pamanku gitu. Sesungguhnya aku sangat mencintai ya seorang wanita anak pamanku yang sangat cantik ya Allah gitu ya. Kemudian apa? Ya aku sangat menginginkannya, namun kemudian apa? Dia menolak dirinya. Kemudian apa? Tiba-tiba datang paceklik. Ya, itu suatu paceklik yang kemudian apa? Orang itu susah makan, Bapak Ibu. Sehingga kemudian anak pamanku ini yang masih gadis itu kesusahan keluarganya dan datang kepadaku minta bantuan. Ketika minta bantuan kepadaku, menginginkan uang 120 dinar, gitu ya. Jadi kalau satu dinarnya itu adalah ya 4 gram Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalikan saja 4 gram kali 120 itu berapa gram gitu ya. Maka nominal yang cukup banyak. Kemudian apa? Ya aku mengatakan kepadanya, aku akan membantumu ya, tapi dengan syarat engkau mau berzina denganku gitu. Ya naudzubillahi min dzalik. Sampai kemudian orang tersebut bekerja siang malam mengumpulkan uang sampai kemudian uangnya terkumpul. Maka kemudian datanglah kepada wanita ini, diberikan uang tersebut. Ketika kemudian apa? Ya wanita ini menyerahkan dirinya kepadaku dan aku hendak melakukan hal tersebut, wanita ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian bergetar badan orang tersebut. Setelah itu kemudian apa? Ya aku tinggalkan wanita tersebut beserta 120 dinar. Kemudian apa? Sudah aku berikan dan aku tinggalkan begitu saja. Ya Allah, apabila ini adalah amal soleh ya Allah, yang aku kerjakan ini untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah, bukakanlah ya Allah ya pintu gua ini. Maka kemudian bergeser sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya maka kemudian apa? Orang tersebut sudah semangat, ayo kita keluar. Ketika mau keluar ternyata belum cukup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
sehingga tinggal satu gitu ya. Kamu punya amal soleh apa ini? Ini hadisnya sahih riwayat Muslim Bapak Ibu, dan disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, maka kemudian apa? Tinggal satu, kamu punya amal soleh apa? Bingung ini Pak tuh. Amal soleh apa ya kira-kira gitu ya? Tinggal satu lagi ini. Sehingga kemudian setelah berpikir ternyata dia memiliki amal soleh. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang ketiga, ya Allah, sesungguhnya dulu aku pernah memiliki seorang pembantu, orang yang bekerja ya di peternakannya itu. Ya kemudian apa? Ketika orang-orang sudah selesai dari pekerjaannya, aku gaji mereka. Ya namun tinggal satu orang ini ketika mau digaji sudah pergi duluan. Kemudian apa? Aku gunakan ini. Ya gaji dari karyawanku ini aku kembangkan. Ya untuk kemudian apa? Aku olah lagi uangnya. Ya aku belikan ya, seekor binatang gitu. Sehingga kemudian binatangnya menjadi sangat banyak. Tiba-tiba ya orang ini datang ya, setelah bertahun-tahun orang ini datang, wahai fulan, dulu aku pernah bekerja ya denganmu dan engkau belum memberikan upahmu itu, mana upahku? Ya maka kemudian orang tersebut mengatakan, seluruh binatang-binatang ternak ini adalah milikmu. Orang tersebut mengatakan, kamu jangan bercanda. Ya betul, dulu upahmu saya kembangkan untuk beternak ini dan menjadi binatangnya banyak ini. Maka kemudian apa? Ambillah. Maka oleh orang tersebut diambil semuanya Pak, tanpa disisakan sedikit pun itu. Ya, maka orangnya diem aja Pak. Ya sudah dibawa semuanya itu. Ya. Maka kemudian apa? Ya Allah, kalau yang aku lakukan ini ya Allah adalah untuk mencari keridhaan-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pintu gua tersebut terbuka dan mereka keluar dari gua tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah faedah, diperbolehkan bagi kita untuk menggunakan amal-amal soleh kita sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengatakan apa? Hendaknya setiap orang itu memiliki amal soleh yang tidak diketahui kecuali oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amal siriyah itu. Hendaknya seseorang itu memiliki amal soleh, amal kebajikan Pak, yang tidak diketahui kecuali oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu diam-diam setiap subuh bawa duit 2.000 rupiah ya, kita masukkan ke kotak infak yang ada, itu kita lakukan secara rutin, menjadi amal soleh yang tidak diketahui oleh siapapun. Fungsinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika datang kesulitan itu kita bisa bertawasul dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mengatakan, ihfadillahi yahfadka, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Ta'arraf ilallahi firraghai ya'rifka fi syiddati, kenalilah Allah, ingatlah Allah di waktu longgarmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu di waktu sempitmu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertanya, sudahkah hari ini kita memiliki amal soleh yang hanya kita ketahui ya, yang hanya diketahui oleh diri kita dan Allah Subhanahu wa taala? Lakukan amal-amal soleh siriyah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang tidak diketahui oleh orang. Pak Ustadz, tapi biasanya saya kalau beramal tak posting di Facebook Pak Ustadz kan gitu ya, supaya apa? Yang lain termotivasi. Ya enggak apa-apa, kalau niatnya seperti itu Bapak Ibu, itu bagus. Tapi jangan semuanya diposting. Ada amal soleh yang hanya kita ketahui saja ya, dan orang lain tidak mengetahuinya. Ketika datang masa sulit, kita bisa apa? Bertawasul dengan amal soleh tersebut. Pak Ustadz, tapi alhamdulillah nggak datang waktu sulit. Akan senantiasa datang waktu sulit itu Pak. Dan di antara waktu sulit yang pasti datang kepada kita adalah sakaratul maut, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengambil nyawa kita. Ini adalah masa sulit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau minta tolong sama siapa lagi?
Seorang dokter yang hebat sekalipun tidak akan mampu menyelamatkan orang yang hendak sakaratul maut itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Dokter yang hebat, yang kelas dunia itu tidak akan mampu untuk menyembuhkan orang yang sakaratul maut. Maka ketika itu adalah masa sulit itu tiba ketika kita memiliki satu amal soleh, Bapak Ibu, yang kita kerjakan dan orang lain tidak mengetahuinya. Kita bisa berdoa kepada Allah ketika itu, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya. Kalau seandainya ya masa itu tiba, maka mudahkanlah semudah-mudahnya ya Allah. Maka ketika itu kita bertawassul dengan amal soleh kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma tawwil umurana, ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, ya, keberkahan umur, dan dimampukan kita untuk terus beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ya adab doa yang ke-8, yaitu bertawassul dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan agar doa kita terkabul. Ya, contohnya ya kita berinfak itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita berinfak 1 juta misalnya. Nah kemudian ada kesulitan itu, maka kita berdoa, ya Allah, dulu saya pernah berinfak 1 juta rupiah ya Allah, tolong ya Allah, ya kabulkanlah doaku ini ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita dengan apa? Tawassul kita dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kemudian murah kita bertawassul dengan amal soleh kita. Dikit-dikit tawassul dengan amal soleh, dikit-dikit tawassul dengan amal soleh gitu ya. Maka hendaknya kemudian apa? Kita menggunakan ya tawassul dengan amal soleh itu ya di waktu-waktu yang darurat saja. Jangan perkara-perkara yang remeh tawassul kan gitu ya. Nah, itu kita gunakan, Pak. Ya, ini orang ini tertutup di dalam gua ini. Kalau nggak bisa keluar apa-apa, mati sudah semuanya itu. Ketika itu mereka bertawassul ya dengan amal soleh yang mereka kerjakan. Adab berdoa yang ke-9, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhtinam auqati wa mawatinil ijabah. Menggunakan waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, tadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita menggunakan waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Mislu du'a fi thuluthil akhir minal laili. Ya, di antaranya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang mustajab ya untuk kita berdoa, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, Bapak Ibu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyebutkan ya ciri-ciri penghuni surga itu dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 ya sampai dengan 19 ya. Ciri penghuni surga yang pertama adalah apa? Mereka sedikit tidur malamnya, Bapak Ibu. Menggunakan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian apa? Wabil ashari hum yastaghfirun, yang kedua ya, di sepertiga malam yang terakhir ya, itu mereka memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ila sama'i dunia, ke langit dunia, di sepertiga malam yang akhir ya. Dari sepertiga malam akhir itu Bapak Ibu yang menjelang waktu-waktu subuh, itu sepertiga malam yang akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada hamba-hambanya, man yad'uni, barang siapa di antara hamba-hambaku berdoa kepadaku, fa astajibalahu, pasti aku akan mengabulkan doanya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kalau kita bangun ya jangan waktu adzan subuh baru bangun, Bapak Ibu. Kita kelewatan di sepertiga malam yang akhir. Maka kita sering menyampaikan ya kepada santri-santri di pondok itu ya, walau kalau di pondok itu jam 4 itu sudah harus bangun semuanya, Bapak Ibu. Ya ketika mereka liburan pulang gitu, kita ingatkan, nak, jangan sampai kemudian ketinggalan sholat tahajudmu itu. Walaupun kemudian apa? Ya kita bangun 10 menit sebelum sholat subuh itu. Bangun terlebih dahulu, kemudian apa? Kita sholat 1 rakaat baca qul huwallahu ahad, Pak. Sholat witir 1 rakaat baca apa? Qul huwallahu ahad. Salam, setelah itu apa? Kita beristighfar.
Astagfirullah, astagfirullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar, Pak. Yaitu apa? Ya, istighfar yang paling agung. Jadi ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baca doa sebentar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sudah, alhamdulillah, Pak. Minimal kita tidak ketinggalan sepertiga malam yang terakhir untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika itu doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, au bainal adzan wal iqamah, ya, atau ketika di antara waktu azan dan iqamah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian azan berkumandang. Nah, setelah itu kita nunggu iqamah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jangan malah kemudian kita habiskan untuk ngobrol, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berdoa sebanyak-banyaknya itu. Kenapa? Waktu antara azan dan iqamah itu merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Dan kita sholat wajib itu sehari semalam 5 waktu, Bapak Ibu. Kita akan menemukan momentum-momentum yang mustajab ini, ya, setiap hari kita dapatkan. Maka berdoa, ya, ketika azan dan iqamah. Kemudian wa inda iltiqa'i saffaini fil jihadi fi sabilillah. Ya, ketiga apa? Ya, dua pasukan itu bertemu di medan jihad fi sabilillah. Kalau ini saf musuh, ya, kemudian apa, ini saf kaum muslimin misalnya, ya, ketika kemudian apa? Wah, sudah itu, ya, berhadap-hadapan, ketika itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang kemudian mustajab yaitu ketika kita safar, Bapak Ibu. Ya, kita melakukan peberkian ketika kita safar, maka kemudian ketika itu doa sangat mustajab. Apalagi safarnya ke tanah suci, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, itu luar biasa. Ya, doa kita di depan Ka'bah, ya, doa kita di Raudhah, itu juga merupakan apa? Ya, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Ketika kita sampai di Madinah, apalagi kalau kemudian apa, kita mendapatkan waktu maghrib, gitu ya. Ya, waktu maghrib, ya, di Raudhah itu. Habis adzan maghrib, kemudian setelah itu apa, nunggu datangnya iqamat, kan ya. Maka kemudian apa, itu ada waktu-waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan, Bapak Ibu, waktu-waktu yang mustajab, yaitu di sepertiga malam yang akhir antara adzan dan iqamah, ketika kita melakukan safar, ya, maka apa? Ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ke-10, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ijtinabul i'tida'i fid du'a. Tidak boleh melampaui batas dalam berdoa, Bapak Ibu. Tidak boleh melampaui batas dalam berdoa. Bagaimana kita baca liqaulihi azza wa jalla. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Rabb kalian tadarruan, dengan penuh rendah hati, wa khufyatan, dan dengan lemah lembut. Ya, jadi apa? Berdoalah kepada Rabb kalian, kata Allah, dengan penuh rendah hati, dengan penuh lemah lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam berdoa. Seperti apa contohnya, Ustadz, ini ya, melampaui batas dalam berdoa? Saya bacakan ini hadisnya, Bapak Ibu. Walamma jaa an Abdillah ibnu Mughaffal. Ini ada hadis dari Abdullah ibnu Mughaffal, annahu sami'a ibnahu yaqul. Jadi apa? Abdullah ibnu Mughaffal ini dengar anaknya, anak laki-lakinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-qasral abyad, istana putih, ya. Apa doa anaknya Ibnu Mughaffal? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu
istana putih. An yaminil jannah idza dakhaltuha. Istana putih ini ya Allah posisinya di sebelah kanan surga kalau aku masuk surga kelak. Itu apa doanya, Pak? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu istana putih di surga, namun istana putihnya ya Allah jangan di sebelah kiri, diletakkan di sebelah kanan ketika aku memasukinya. Maka ketika apa? Ibnu Mughaffal ini ya mendengar anaknya berdoa seperti itu, faqala ya bunayya, wahai anakku, salillahil jannah. Kalau kamu minta itu ya jangan kemudian mu'tadin itu, ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya doa saja, ya Allah sesungguhnya aku meminta surga gitu ya. Ya Allah sesungguhnya aku meminta surga. Di surga itu ada istananya, nggak usah engkau mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala, minta surga ya Allah. Kemudian di dalamnya ada istana putihnya, kemudian diletakkan di sebelah kanan surga itu. Nah, ini kan ngatur-ngatur Gusti Allah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oh nanti di samping-sampingnya ada tamannya seperti ini kan gitu ya. Nah ini maka kemudian apa? Wahai anakku, minta kepada Allah, mintalah surga saja. Wa ta'awwadz bihi minan nar, kemudian minta perlindungan dari api neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Karena aku ya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada pada umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kaum yang kaum tersebut yang melampaui batas di dalam bersuci dan berdoa. Bapak Ibu, nah, ini apa? Nah, ini bersuci itu bagaimana? Sudah ya wudu kayak mandi gitu Pak ya, digebyur semuanya kan ya. Nah ini apa? Melampaui batas. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita berdoa melampaui batas, Bapak Ibu. Berdoa itu kan kita minta, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka orang minta itu harus punya adab. Saya datang mau minta bantuan sama Pak Doni ya untuk membangun masjid atau apa gitu ya. Assalamualaikum Pak Doni, ya mohon bantuannya Pak Doni, kita mau membangun proyek pesantren gitu. Tolong Pak Doni nyumbang ya. Sumbangannya Pak Doni 10 juta, tapi duitnya itu yang 5 ribuan yang kemudian apa? Yang masih baru-baru Pak Doni. Ya, yang 1 juta itu 5 ribuan, 1 juta 10 ribuan, 1 juta itu nanti kemudian apa? Yang 50 ribuan. Ingat Pak Doni, yang baru-baru jangan jelek-jelek. Ini mu'tadin Pak. Ya, kita sudah minta bantuan ngatur-ngatur pula kan gitu ya. Duitnya yang seperti ini, jangan seperti ini. Kira-kira kesel gak itu Pak ini? Ini orang nggak punya sopan-sopan sama sekali ini kan ya. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah. Ya, berdoa. Ya. Ya Allah, berikanlah aku ya Allah istri yang solihah. Sudah. Nggak usah dirinci-rinci. Ya Allah, istri yang solehah ya Allah, tingginya 165 cm ya Allah, yang putih rambutnya hitam kan gitu ya, hafal Quran 30 juz, yang bisa yang punya anak banyak ya Allah, anak tunggal, orang tuanya kaya raya sudah tua, nanti kalau orang tuanya meninggal dunia saya ikut dapat warisan ya Allah. Nah ini namanya mu'tadin Pak, melampaui batas itu. Doa saja ya Allah, ya berikanlah kepadaku wanita yang solihah, yang cantik ya ada apa-apa, yang cantik itu. Tapi nggak usah kemudian apa ya disebut spesifikasinya itu. Ya putih, rambutnya panjang kan gitu ya. Ya tinggi semampai itu, habis itu dapat sapi betina itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya berdoa tidak boleh melampaui batas ya. Sudah, kita minta surga, minta istri yang solihah kan gitu ya. Dan cantik itu kan fleksibel Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, relatif. Ya tergantung siapa yang kemudian apa yang memperolehnya. Dikabulkan itu wanita yang solihah itu. Ya ketika dibuka cadarnya, wah agak merongol dikit kan, ya sudah disyukuri Pak kan gitu loh. Lah ini kemudian apa? Sudah ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Ya sehingga kemudian kita minta barokah darinya itu. Ya, maka kan ada nadhar dulu, ada ta'aruf dulu Bapak. Ya intinya kita tidak boleh melampaui batas Bapak Ibu dalam berdoa. Nah kalau kita ya Allah, ya aku meminta kekayaan itu ya, maka doanya simpel aja.
Ya Allahumma kfini bihalalika an haramik gitu. Ya Allah, cukupkanlah aku ini dengan yang halal darimu, jauhkan kami dari yang haram. Waghnini bifadlika amman siwaka. Sudah. Dan berikanlah aku kekayaan ya Allah. Ya, kalau aku tidak meminta kepadamu, mau minta sama siapa lagi kekayaan itu ya Allah? Ya sudah itu, Pak. Nggak usah kemudian ya Allah, berikanlah aku kekayaan ya Allah, mobil Alphard 10 ya Allah, Pajero yang second enggak apa-apa, 7 saja ya Allah kan gitu ya. Istri 3 ya Allah itu kan ya. Anak-anak itu nanti 25 saja cukup ya Allah. Ya kekayaan itu sekian triliun, enggak usah seperti itu, Pak. Ini namanya mu'tadin, melampaui batas. Minta saja kekayaan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kekayaan itu, kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ke-11, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada muddu'a bi itsmin au qati'atir rahimin au ta'jilil ijabah. Nah, ketika kita berdoa itu tidak boleh berdoa dalam rangka kemaksiatan, Pak. Ya, tidak boleh berdoa dalam rangka kemaksiatan atau memutus tali silaturahmi atau kemudian apa? Tergesa-gesa agar doa kita cepat dikabulkan. Kita baca apa? Min mawani'il ijabati du'a ad-du'a'u bi itsmin wa ta'jil fil ijabati. Nah, di antara penghalang-penghalang doa itu, sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa untuk kemaksiatan. Contohnya apa? Ya Allah, sehatkan badanku, kuatkan badanku ya Allah agar bisa kuat untuk merampok gitu. Ya, ini kan doa, kita lanjutkan sebentar Bapak Ibu. Nah, ini doa untuk kemaksiatan itu, tidak boleh. Ya. Naudzubillah min dzalik, dia berdoa supaya duitnya banyak, nanti bisa berzina dengan 1000 wanita misalnya, Pak. Nah, ini maka kemudian doa-doa yang kemudian untuk perbuatan dosa maka tidak boleh. Au tajilu fil ijabah, terburu-buru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar cepat-cepat doanya dikabulkan. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan ya Allah, tapi kenapa nggak kaya-kaya ya Allah? Ya, miskinnya jangan lama-lama ya Allah gitu ya. Besok kalau bisa kaya raya ya Allah gitu ya. Nah itu kita bacakan qala Rasulullah SAW, la yazalu yustajabu li abdin ma lam yad'u bi itsmin au qati'atir rahimin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya doa seorang hamba itu pasti dikabulkan oleh Allah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya doa seorang hamba pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yad'u bi itsmin au qati'atir rahimin. Ya, selama orang tersebut tidak berdoa untuk kejelekan, untuk kemaksiatan atau memutus silaturahmi. Dia punya saudara, ya Allah, bangkrutkan saudara ini ya Allah supaya saya lebih kaya darinya, itu memutus tali silaturahmi. Ya, ini maka tidak dikabulkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Malam yastajil, dan kemudian apa? Selama orang tersebut tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Qila ya Rasulullah wa mal istijal. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa itu? Qala, Nabi SAW mengatakan, yaqulu, seseorang berdoa kepada Allah, qad da'autu wa qad da'autu, sungguh aku telah berdoa, aku telah berdoa, aku telah berdoa, falam yustajab li, namun Allah belum mengabulkan doa-doaku ini. Ya, kemudian apa? Fayastahsiru inda dzalik, kemudian setelah itu dia frustasi, Pak, bosan ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yada'ud du'a, kemudian dia meninggalkan doanya. Ini istijal dalam doa itu, kita berdoa pingin cepat-cepat dikabulkan, sampai orang tersebut ngomong, saya sudah doa Pak Ustaz, setiap hari donga terus Pak Ustaz, ini ora dikabulkan Gusti Allah. Ya, belum dikabulkan, sampai dia bosan dengan doanya, dia tidak berdoa lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman kalau dia tahu kaidah itu, ya kemungkinan yang pertama doa kita langsung dikabulkan, yang kedua ditunda dulu, yang ketiga akan disimpan di akhirat, ya maka kita tidak akan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada berdoa adalah bertawassul dengan amal-amal soleh yang kita miliki agar doa kita dikabulkan. Kemudian ya berdoa di waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa.
ya tidak melampaui batas ketika berdoa, dan tidak berdoa untuk kemaksiatan atau memutus tali silaturahmi, dan hendaknya tidak tergesa-gesa agar doa cepat dikabulkan. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan ijabah dan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.